Indonesia, salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Teacher Mira Karmila untuk mata pelajaran akuntansi dasar. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada video sebelumnya, masih mengenai pencatatan transaksi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai transaksi pada perusahaan jasa dan dagang untuk pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Transaksi perusahaan dagang yang selanjutnya yaitu penjualan. Sama halnya dengan pembelian, penjualan ini juga terdiri dari dua jenis. Ada penjualan tunai dan ada penjualan kredit. Penjualan tunai adalah penjualan yang penerimaan pembayarannya itu dilakukan bersamaan dengan penyerahan barang dagang kepada si pembeli. Hal ini akan mengakibatkan kas perusahaan akan bertambah dan penjualan perusahaan juga bertambah. Sedangkan penjualan kredit adalah penjualan yang penerimaan pembayarannya itu dilakukan beberapa saat setelah barang dijual atau diserahkan kepada si pembeli. Nah, hal ini akan mengakibatkan piutang dagang perusahaan akan bertambah dan penjualan perusahaan akan bertambah. Oke, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yaitu retur penjualan. Nah, apa itu retur penjualan? Retur penjualan adalah transaksi menerima kembali barang yang telah dijual kepada si pembeli. Mungkin karena barang tersebut rusak, tidak sesuai pesanan, kemudian tidak sesuai dengan yang spesifikasi dan lain sebagainya, atau kualitas barang yang rendah sehingga kita terima lagi dari si pembeli. Oke, bagaimana pencatatannya? Jika kita menerima lagi barang yang telah kita jual, ada dua kategori yang di sini retur penjualan tunai. Awalnya kita kan jualnya tunai, berarti kan kas sudah kita catat tuh, kas kita masuk. Nah, ketika ada barang yang kita terima kembali, maka kita akan mengurangi kas kita. Jadi kita harus bayar lagi ke si pembeli. Kas berkurang, kemudian retur penjualan bertambah. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua yaitu retur penjualan kredit. Awalnya kita menjual secara kredit nih, kan muncul piutang dagang. Karena dikembalikan si pembeli kepada penjual, kepada kita, maka piutang dagang kita berkurang, retur penjualan kita bertambah. Kemudian kita lanjut ke transaksi berikutnya yaitu beban angkut penjualan. Apa itu beban angkut penjualan? Beban angkut penjualan ini muncul ketika penjual bertanggung jawab mengantarkan atau menyampaikan barang dagang tersebut sampai ke gudang pembeli. Maka ini disebut dengan biaya angkut penjualan. Biaya yang timbul karena perusahaan melakukan kegiatan penjualan. Jadi penjual ini bertanggung jawab mengantarkan barang itu sampai ke gudang si pembeli. Transaksi ini akan berpengaruh kepada biaya angkut atau beban angkut penjualan perusahaan akan bertambah dan kas akan berkurang. Nah, itulah materi kita pada video kali ini. Untuk kelanjutan bagaimana transaksi tersebut terjadi di perusahaan dagang, kita akan coba mengerjakan latihan nanti. Terima kasih atas perhatian Ananda. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.